sekarang kita mau bahas untuk pencatatan accrual basis sama cash basis ya di Ecor itu seperti apa dan bedanya gimana sih kayak gitu ya. Mungkin pertama kita coba contohin dulu untuk yang cash basis ya. Untuk cash basis sendiri kan ini kan diakui ya ketika uangnya udah keluar begitu ya. Pada saat kita pencatatan beban atau penjualan begitu ya atau pembelian seperti itu. Nah, contoh misalkan kita catat untuk pencatatan biaya ya, biaya atau beban ya dengan metode cash basis ya. Di Accurate sendiri nanti bisa langsung aja ke modul kas bank ya. Di sini ada pembayaran. Nah, pembayaran di sini kita langsung pilih aja nih, ini keluar dari kas atau bank yang mana. Kayak gitu. Ya, misalkan keluar dari bank ya, seperti itu ya. Keluar dari bank untuk biaya apa? Misalkan ada biaya listrik di sini ya. Kita masukin aja listrik misalkan ya. Di sini ada listrik 100.000. Terus ada apa lagi? Misalkan transport. Transport di sini 500.000 misalkan ya. Terus di sini ada apa lagi? Misalkan beban ya. Kita cari aja di sini beban komisi misalkan gitu ya. 200. Ya, contoh seperti ini aja, ini kita bisa langsung simpan aja ya. Oke. Ini kita coba bedain tanggalnya aja ya. Ini misalkan untuk yang cash basis kita lakukan di tanggal 11 kemarin gitu ya. Kita simpan. Jadi biar nanti ketahuan bedanya apa sama yang accrual basis seperti itu. Oke. Nah, ini sudah kita simpan ya, ini untuk cash basis karena uangnya langsung keluar ya. Jadi jurnalnya langsung ke kas atau ke bank seperti itu ya. Ya, banknya berkurang, yang bertambah ini beban seperti itu. Dan kalau kita lihat di laporan laba rugi di sini, ini biayanya juga udah masuk semua ya di sini ya. Komisi, transportasi, ya beban listrik dan lain-lain. Seperti itu. Ya, bisa diparameter aja untuk tanggalnya di tanggal kemarin gitu ya, tanggal 11. Nah, ini biaya-biayanya sudah langsung keluar gitu. Nah, kalau untuk cash basis sendiri karena uang kas langsung keluar begitu ya. Jadi di neraca ini dia nggak di accrue ya. Jadi nggak muncul begitu ya. Paling impactnya di neraca ini ya hanya kas atau banknya aja yang berkurang begitu ya. Nah, hanya kas dan banknya aja yang berkurang kayak gitu. Nah, itu untuk yang cash basis. Nah, terus kita coba bahas untuk yang accrual basis ya. Untuk accrual basis gimana? Kalau di Accurate ini sebenarnya udah support juga ya kalau untuk biaya-biaya sebenarnya bisa langsung pakai modul pencatatan beban atau pencatatan gaji ya. Contoh kalau misalkan dia konteksnya gaji gitu ya. Tapi kalau untuk penjualan dan pembelian ya itu udah normal sih karena di sini kita punya fitur faktur penjualan ya untuk catat untuk bikin invoice ya atau untuk catat piutang ya kalau penjualan. Nah, kalau untuk pembelian kan di sini faktur pembelian ya untuk catat hutang kita. Begitu. Oke. Nah, contoh misalkan kita bikin pencatatan beban ya. Ya ini kita coba accrue ya. Yang namanya accrue kan berarti kas atau bank belum berkurang gitu. Kita hanya mengakui untuk biayanya seperti itu. Nah, nanti di neraca tuh akan ada di sini ya, liabilitas jangka pendek mungkin kita masukin ya nanti ke sini gitu. Nah, ini bisa ditambahin aja untuk akunnya dulu gitu ya. Kita bisa pilih liabilitas jangka pendek misalkan gitu ya. Ini misalkan namain aja misalkan beban akrual begitu ya. Beban akrual. Oke. Nah, di sini kita bisa simulasiin aja untuk pencatatan beban di sini. Nah, di sini kan hutang bebannya tinggal dipilih ya jadinya ya. Hutang beban tinggal dipilih, yang tadi beban akrual ya, kita bisa masukin aja. Nah, terus biaya-biayanya apa nih? Kita pilih aja. Sama aja sebenarnya. Nah, ini tanggalnya hari ini ya, kita bedakan ya. Tanggal hari ini kita bedakan misalkan listrik ya, listrik di sini ada 200.000. Terus ada apa lagi? Transport misalkan transport ada 500.000 ya, contoh ya, jadi 700.000. Nah, ini kita simpan. Nah, ini kan kita hanya bebankan aja, uang belum keluar begitu, jadi kita accrue. Nah, jurnal yang terposting seperti ini jadinya gitu ya, beban accrual terhadap apa ini ya, debitnya ya untuk beban-beban. Nah, ini sama kalau kita lihat di laba rugi di sini ya. Laba rugi ini kita parameter aja tanggalnya, tanggal hari ini ya. Ini udah masuk yang tadi beban transport sama beban listrik ya, 700.000 udah masuk gitu ya.
Plus ditambah di neraca pun masuk ya di sini ya. Diperhatiin aja nih, kita refresh. Nah, sudah masuk 700.000 begitu. Terus nanti pada akhirnya 700.000 ini kita bayarkan gitu ya. Tinggal dilanjutin aja dari pencatatan beban tadi. Di sini kan ada banyak nanti ya historinya, dan statusnya juga sedang diproses. Kita tinggal klik aja, tinggal diklik, kita tinggal lanjut proses ke pembayaran begitu. Jadi nanti dia kebalik ya, kita tinggal masukin ya total hutang yang kita udah accrue berapa, tinggal dilawanin sama kas atau bank yang keluar dari rekening yang mana begitu. Ini kita keluarin dari bank contoh ya, ini banknya minus karena nggak ada saldonya ya. Nah, ini kita simpan, udah, ini kita simpan. Nah, jurnal yang terbentuk seperti ini ya. Bank berkurang, beban akrualnya 700.000 seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya berarti di neraca ya untuk saldo yang ini pun hilang begitu, karena kita udah bayarkan ya, udah hilang gitu. Nah, itu bedanya untuk pencatatan cash basis dan accrual basis di Accurate ya, kayak